Halo, welcome back channel Aing barudak. Kumaha damang. Halo brother, balik lagi sama gua. Hidup penuh malas-malasan, hidup kayak gini-gini aja, tapi tetap santuy walaupun orang seumuran gua udah pada nikah. Oke, di sini gua bakal ngejelasin tentang materi kuliah gue. Kebetulan gua ada tugas dari kampus suruh ngejelasin materi gitu. Jadi simak aja video berikut, oke? Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan, dan proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Menurut Kim pada tahun 1993. Selanjutnya tingkat organisasi pembelajaran. Tingkat organisasi pembelajaran dibagi menjadi 5 bagian. Ada berpikir sistem, berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antara unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Lalu ada mental model, kemapanan sikap mental atau model yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Selanjutnya tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masukan ke dalam pikiran bersama secara murni. Selanjutnya personal mastery, upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang terakhir yaitu membangun visi misi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegangan pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada social earning teori. Robbins menggunakan tentang social earning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Yang ketiga ada classical conditioning yang Ivan sebutkan. Ahli fisiologi Rusia melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan sesuatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Selanjutnya model pembelajaran masyarakat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu proses memperhatikan, proses mengingat, proses mesin untuk meniru, dan proses pemberdayaan penguatan. Selanjutnya cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran.
Langkah-langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran yaitu penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, pengingatan organisasional. Lalu cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran yaitu pembelajaran analitis, pembelajaran sintesis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, pembelajaran institusional. Lalu karakteristik organisasi pembelajaran dan karakteristik organisasi pembela. Karakteristik organisasi pembelajaran yaitu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Sedangkan dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran yaitu pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan seolah-olah organisasi mempunyai otak. Pembelajaran dilakukan terus-menerus dari sisi strategi. Pembelajaran digunakan serta paralel dengan perbaikan kerja. Anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Berpikir sistem merupakan hal fundamental. Kegiatan dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Kompetensi ini dibangun dengan baik dan berfungsi sebagai titik awal setiap produk baru. Iklim organisasi dan penghargaan sangat kondusif dan kemungkinan karyawan secara individu dan kelompok melakukan pembelajaran. Pembelajaran dicapai dengan seluruh organisasi. Anggota organisasi mengakui pentingnya organisasi pembelajaran dan kelangsungannya saat ini dan kesuksesannya di masa yang akan datang. Lalu ada aspek strategi organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Menurut Hartono, organisasi belajar proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengkoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Organisasi belajar juga proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian mode mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki kewegian menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunikasinya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskannya, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Menurut Koman dan Segni. Selanjutnya, survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajarannya. Rentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. 21-40% organisasi memerlukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. 40-60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 60-80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. 80-100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi.
Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajarannya. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekan kompetensi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetensi, paradigm ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang. Dengan siapapun mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan produktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan, yaitu yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang ketiga, bekerja menganalisir gagasan dengan dampaknya. Oke bro, segitu saja dari video gua dengan materi-materi gua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.